Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman Angkatan 2021. Kali ini praktikum metode statistika kita record dan materinya adalah uji hipotesis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ardik. Silakan Ardik. Oke, makasih Mbak Mama. Masih screen dulu ya. Nah, kita masuk yang praktikum 8, uji hipotesis rata-rata. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti perlu mengumpulkan data-data pendukung melalui pengambilan sebagai data dari populasi yang disebut dengan sampel, di mana data sampel ini akan dijadikan keputusan apakah hipotesis peneliti akan terbukti atau tidak melalui tingkat kepercayaan tertentu. Data sampel perlu dibandingkan dengan suatu distribusi peluang sampel yang sesuai dengan uji statistiknya. Artinya, statistik sampel tersebut akan dibandingkan dengan tabel distribusi teoritis. Kesimpulan apakah hipotesis tersebut akan diterima atau ditolak dapat dilihat dari perbandingan statistik sampel terhadap distribusi teoritisnya. Apakah masih dalam toleransi batas penerimaan atau tidak. Dengan demikian, uji hipotesis statistik dapat dikatakan sebagai justifikasi terhadap parameter populasi berdasarkan sampel. Pada praktikum ini, akan membahas inferensia tentang rata-rata atau mean, baik untuk satu populasi maupun dua populasi. Banyak analisis statistik yang dapat dilakukan oleh R. Hal ini karena kemampuan R sebagian besar diperoleh dari ribuan package. Nah, itu aja. Ini sudah masuk ke R-nya untuk pemahaman di awalnya ini. Nah, kita masuk di uji hipotesis rata-rata satu populasi. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pengujian rata-rata untuk suatu populasi terlampir ringkasan uji hipotesis rata-rata satu populasi. Nah, di sini kita punya tabel yaitu H0, nilai uji statistik H1 dan wilayah kritis. Bisa teman-teman lihat nih. Setelah kita melihat tabel di situ, kita masuk sini lagi. Untuk pengambilan keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu membandingkan nilai statistik uji Z atau T terhadap nilai kritis berdasarkan tabel distribusi ZA dan Z dan TA. Sedangkan cara kedua yaitu membandingkan nilai value dengan taraf signifikannya, yaitu A sama dengan 0,05. Apabila nilai value lebih kecil dibandingkan 0,05, maka tolak H0. Perintah uji Z dalam R ada dalam paket ini. Nah, sebelum kalian melakukan ini, memasukkan ini semua, kalian harus download package ini dulu. Kalian bisa downloadnya di tools ini, install package. Nah, tinggal tulis package-nya yang ini. Nah, kalian bisa ketik di sini, tinggal install seperti itu. Atau kalian juga boleh tulis di sini, di install package. Nah,
Nanti tinggal masukkan ini, terus masukkan itu. Tinggal masukkan, terus nah, tinggal kalian run, terus terinstall. Bisa juga seperti itu caranya. Kita lanjut. Di sini dia memakai kodenya seperti ini, yaitu ztest x, mu sama dengan 0, std ini standar defisiensi alternatif sama dengan c, to side less greater. SD-nya sama dengan standar defisiensi ini, n sama dengan leg, itu panjang x-nya, confirm level sama dengan 0,95. X itu data atau nilai rata-rata sampel, MU itu hipotesis rata-rata populasi, STDP itu standar deviation populasi jika diketahui. Kalau tidak diketahui, berarti tidak usah ditulis. Alternatifnya itu area ujinya berbeda, kurang dari atau lebih dari. SD itu buat alternatif ini, STDP kalau tidak ditemukan. Ini untuk N-nya. N-nya itu ukuran sampel jika X sampel dari mean. Cons level itu confidence level of interval computation. Dan ini yang lain-lain. Di belakangnya. Berikut contohnya. Di sini kita masih memakai data penjualannya. Seorang manajer perusahaan menyatakan bahwa rata-rata penjualan meningkat menjadi 60 juta per bulan. Hasil pengamatan selama 50 bulan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Satuan juta, ini berarti satuannya juta ya. Lakukan uji Z, apakah klaim manajer, ini bukan klaim, ini klaim manajer perusahaan tersebut benar, gunakan taraf signifikan sebesar 95%. Jawabannya nih, hipotesis dalam kasus ini adalah H0-nya berarti rata-rata penjualan sama dengan 60 juta per bulan. H1-nya rata-rata penjualan tidak sama dengan 60 juta per bulan. Seperti itu. Jadi ada dua pilihan nih, yang sama dengan 60 atau yang tidak sama dengan 60. Seperti itu. Nah, kan diinstal dulu package-nya. Kalau udah baru bisa jalan seperti ini. Di sini dia memakai kode ztest sama dengan, nah ini nama datanya penjualan, ini MU-nya sama dengan 60 juta, yang 60 tadi, standar defisiensi sama dengan SD, yaitu SD-nya itu yang penjualan tadi, karena kita memakai data penjualan, alternatifnya G, nah sini one sample Z sama dengan test. Nah, terus setelah itu kalian panggil lagi data sama dengan penjualan. Nah, akhirnya dia akan muncul data seperti ini. Di sini Z sama dengan 1,5908, N sama dengan 50,00000, STDEP sama dengan 27,5592, STDEP of samplement sama dengan 3,8975, P-value sama dengan 0,005583, alternatif hipotesis sama dengan true mean is greater than 60, 95% confidence interval sama dengan 59,78925, sampel estimasi mean of penjualan yaitu sama dengan 66,2. Nah, di sini kita bisa lihat, perhatikan nilai hitungan Z hitung. Nah, yang ini kita lihat di sini 1,5908 dan nilai value sebesar, nah nilai value-nya ini 0,00 0,05583. Nilai p-value lebih besar dibandingkan taraf signifikan. Nah,
taraf signifikannya itu yang mana tadi ya? Oh, saya lupa. Entah, saya lupa taraf signifikannya yang mana. Mohon maaf Mbak Maul, bisa itu nggak? Yang taraf signifikan itu yang mana? Lupa. Bisa dibantu Mbak? Yang mana, Dit? Yang taraf signifikan. Lupa tadi. Taraf signifikansinya kan tadi 95% kan, yang kayak gitu bukan? Jadi Oh iya. 0,05. Nah itu. Oh iya. Berarti Mbak Maul. Ya, Dit masih ke-mute. Oh, mohon maaf teman-teman, ke-mute ya. Jadi tadi saya ngomong ya. Sampai mana ya terakhirnya? Sampai sini. Untuk melakukan uji T ini, perintah ini sudah tersedia dalam program R, di mana sintaknya sebagai berikut. T tes sama dengan X, T teks dalam kurung ini. Nah, di sini untuk X-nya itu data sampel. Untuk Y-nya itu biasanya dipakai, biasanya tidak. Tapi kalau untuk menggunakan uji dua populasi, biasanya dipakai untuk Y-nya. Lanjut, alternatif arah uji berbeda, kurang, atau lebih. Seperti itu. Terus, MU itu hipotesis rata-rata populasi. Variate itu pilihan menggunakan uji terpasang.
Parquel itu opsi untuk variansi kedua populasi sama atau tidak. Nah, kalau tidak sama berarti false, kalau sama berarti true. Confidence level, dia itu selang kepercayaan. Biasanya itu memakai 95% atau tergantung kita maunya berapa, tapi umumnya 95%. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Menjaga kadar gula darah dalam angka normal sangatlah penting. Gula darah terlalu rendah atau hipolikemia atau gula tinggi dalam darah itu hiperglikemia bisa berdampak negatif pada tubuh Anda. Jika gula Anda di bawah 70 mg per dl, maka Anda mengalami hipoglikemia. Anda dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula darah Anda lebih dari 200 mg per dl. Suatu studi dilakukan terhadap 10 orang untuk melihat kadar glukosa seseorang yang sudah berpuasa selama 1 bulan. Studi ini ingin mengetahui apakah puasa selama 1 bulan dapat menurunkan kadar glukosa dalam tubuh seseorang. Hasil pengamatan ditampilkan pada tabel. Ya, tabelnya ini lakukan uji T pada rata-rata kadar gula kurang dari 200 mg setelah berpuasa selama 1 bulan menggunakan tarif signifikan sebesar 5%. Nah, tarif signifikannya ini 5% ya. Apakah rata kadar gula dari 200 mg? Nah, hipotesis dalam kasus ini ada dua, yaitu H0-nya rata-rata kadar gula sama dengan 200, H1-nya rata-rata kadar gula kurang dari 200 sebagai berikut. Atau dapat dituliskan H0U sama dengan 200, H1U kurang dari 200, seperti itu. Langkah pertama adalah memasukkan data ke R, yaitu memasukkan ini, tes sama dengan gula, Y0 alternatif sama dengan 1, MU sama dengan 200, one sample, T-test. Terus panggil lagi datanya sama dengan gula, seperti itu. Nah, di sini keluarlah hasilnya. Terus kita lihat bahwa T yang dihitung itu ini min 10,769 dan nilai p-value-nya 6,624 E min 07. Nilai p-value, ya, nilai p-value-nya kurang dari taraf signifikan. Sehingga keputusan H0 yang ini ditolak. Artinya rata-rata kadar gula kurang dari 200 mg per dl, seperti itu. Jika kita pakai contoh lain yang di sini kita pakai dari 1 sampai 50, T-test Y, nah sama, MU-nya kita ubah aja jadi 10, terus kita panggil datanya. Nah, di sini datanya keluar juga. Ini kita beda soal, jadi di sini tergantung nanti soalnya apa. Nah, kalian lihat taraf signifikannya berapa. Nah, setelah kalian melihat tahap signifikannya, kalian bisa lihat T-nya dan P-value-nya berapa, supaya kalian tahu H0 atau H1 yang dipilih atau yang ditolaknya yang mana. Seperti itu. Nah, untuk uji hipotesis rata-rata dua populasi itu akan dilanjutkan Mbak Maul. Silakan Mbak Maul. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Oke, aku share screen ya. Udah kelihatan kan di share screen-ku? Ya. Oke. Tadi sudah satu populasi. Sekarang kita akan bahas yang dua populasi. Kalau di uji hipotesis rata-rata dua populasi, itu kita mau lihat ada nggak sih selisih yang signifikan antara populasi pertama dan populasi yang kedua. Uji hipotesis rata-rata dua populasi ini nanti bakal dibagi jadi dua lagi, ada yang berpasangan dan nggak berpasangan gitu.
Nah, yang pertama kita akan lihat kalau misalnya dia berpasangan. Kalau misalnya ini kan teman-teman sudah bakal nanti dipelajarin di Medstat ya, new D kurang dari D0, terus kalau misalnya lebih besar dan yang tidak sama dengan gitu. Ya tidak sama dengan. Kalau rumusnya sama kayak yang di atas tadi. Nih, eh, di sini ada data gula yang sebelum dan sesudah. Ini juga jadi ciri dari data berpasangan. Jadi kalau misalnya dia data berpasangan itu misal ada sebuah kadar gula. Nah, dia dicek sesudah dan sebelumnya. Datanya tuh masih ada di dalam satu variabel yang sama gitu. Bedanya dia apakah dia dicek secara dari sebelum dan sesudah atau ditambah dan dikurang. Misalnya seperti itu. Di sini lakukan uji T, apakah ada penurunan kadar gula sebelum dan sesudah berpuasa selama 1 tahun. Nah, kita akan coba untuk menentukan H0-nya. Kalau dari saya sendiri, menentukan H0 itu adalah lawan dari yang dipengenin soal. Kalau misalnya disoalkan apakah ada penurunan kadar gula, berarti H0-nya adalah tidak ada penurunan kadar gula. Kita langsung tulis di sini ya, tidak ada penurunan kadar gula yang signifikan. Berarti H1-nya adalah ada penurunan kadar gula yang signifikan. Oke, ini saya sudah masukkan datanya biar nanti nggak terlalu lama. Ada 144, 150 sama ya di sini yang di sebelah kiri saya. Terus kita akan masukkan rumusnya. Ini kita lihat pakai uji T. Di variabel yang pertama saya kasih nama gula sebelum, terus gula sesudah, alternatifnya kenapa L? Karena L kan less, kurang atau terjadi penurunan. Nah, kalau misalnya di kalimat soal teman-teman ada kata penurunan, berarti alternatifnya less gitu ya, pakai yang L aja. MU-nya 0 karena nggak diketahui, terus pirate. Pirate-nya true karena mereka data berpasangan. Nanti kalau tidak berpasangan, berarti pirate-nya di sini ditulis false gitu, teman-teman. Nah, oke, ini data gulanya akan muncul seperti ini. Nah, biasanya teman-teman cari pakai rumus tuh kan ini nih, T hitungnya. T hitungnya adalah minus 9,5241 dan nilai P value-nya ini sudah, kalau pangkat E berarti sudah 0, berapa gitu ya. Nilai P value-nya kan taraf signifikansinya 0,05. Sedangkan ini nilai P value-nya itu kurang dari taraf signifikansi. Kalau dia kurang dari, berarti H0-nya ditolak. Dan dia menerima H1. Yang artinya ada penurunan kadar gula yang signifikan gitu. Kalau ingat ya teman-teman, kalau misalnya dia kurang dari taraf signifikansi, berarti dia menolak H0 di uji hipotesis gitu ya. Itu contoh yang pertama. Yang berpasangan. Oke, selanjutnya uji T untuk data tidak berpasangan menggunakan rumus berikut. Nah, ini juga teman-teman bakal lihat di materi Medstat sendiri. Kita kalau di praktikum langsung ke contoh dan formulanya gitu. Nah, kalau yang tidak berpasangan, itu contohnya adalah
kadar gula, tetapi dia beda jenis gitu. Ini kan perempuan dan laki-laki. Kemudian kita lihat, misalkan penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar gula laki-laki dan perempuan berikut. Apakah ada perbedaan kadar gula laki-laki dan perempuan? Gunakan taraf signifikannya sebesar 5%, berarti 0,05 ya, ini taraf signifikansinya. Oke, kita akan menentukan H0 dan H1-nya. Yang diminta apa sih? Apakah ada perbedaan kadar gula laki-laki dan perempuan? Berarti H0-nya kebalikannya, maka ada perbedaan kadar gula laki-laki dan perempuan. H1-nya kebalikannya berarti, kebalik, salah. Yang disoalkan ada perbedaan, berarti di sini tidak ada. Nah, H1-nya baru ada perbedaan. Kadar gula laki-laki Oke, di sini kita himpun datanya dan kita akan masukkan formulanya. Pakai tetap formula sama, dites variabel yang perempuan, variabel yang laki-laki, alternatifnya itu sama dengan T itu two side ya teman-teman. Jadi kan di soal ini gampangnya kalau aku baca soal ya. Di sini nggak ada ditulisan kayak berapakah kenaikan atau berapakah penurunan. Nah, kalau misalnya nggak ada dua kata itu, berarti dia two side gitu, dua sisi yang dibagi dua gitu. Tuh. Karena ini juga di kalimatnya jelas bahwa tidak ada penurunan atau kenaikan, dia cuma mau tahu apakah ada nggak sih perbedaannya gitu. Jadinya kita alternatifnya pakai yang T, tahu two side gitu. MU-nya samakan sama dengan 0, terus pirate-nya, nah ini yang tadi saya bilang, pirate-nya false, karena ini bukan data berpasangan, var equal-nya true. Oke, ini tuh sampel test hasilnya dengan ini nilai T-nya minus 1,5293 dan nilai p-value-nya 0,1436. 0,1436 ini kan lebih besar daripada 0,05, berarti dia tidak dapat menolak H0. Yang artinya nggak ada perbedaan kadar gula laki-laki dan perempuan. Di sini juga teman-teman bisa dapetin nilai rata-rata gula antara laki-laki dan perempuan nih, mean of X dan mean of Y-nya 148,5 sama 153,6. Nah, ini juga ada latihan teman-teman. Nah, ini juga contoh berupa dua populasi tapi nggak berpasangan. Kan pertanian sama industri itu dia cuma pengen ngelihat ada nggak sih selisihnya beda apa enggak gitu. Nah, ini juga ada tingkat keuntungan sama atau beda. Berarti ini pakai dua sisi gitu. Dia nggak ada minta penurunan atau berapa kenaikannya gitu. Oh iya, kalau var equal, di sini mau tak tambahin, kalau var equal itu biasanya ada soal-soal yang bilang kalau variansinya itu dianggap sama gitu. Jadi rata-rata bakal soalnya var equal-nya itu true ya, teman-teman. Udah sih, kalau dari aku cukup.
Kalau dari Ardit ada tambahan lagi nggak? Dari aku cukup sih. Itu aja. Oke. Jadi siap. Dari aku juga cukup. Silakan teman-teman nanti berlatih, ditulis materinya, dicoba-coba di RStudio-nya, dan nanti ada absen seperti biasa. Semangat untuk teman-teman, semoga belajarnya lancar, dan ya, dan yang lain-lain lah. Kalau dari saya cukup, dari ada juga cukup, kita tutup record pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.